Perkenalkan, nama saya Simon Marcelino Santoso dengan NIM 515240028. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa jurnal. Yang pertama itu ada jurnal pintu penahan banjir otomatis. Nama ini berbasis chain sprocket, lifter, dan motor induksi. Mesin ini dirancang untuk melindungi rumah dari banjir hingga 30 cm secara otomatis. Sistem bekerja sepenuhnya otomatis tanpa intervensi manual. Material stainless steel dan tahan korosi juga. Dan kekurangannya, dimensi prototipe masih kecil, hanya 50 x 30 cm, sehingga belum siap untuk pintu rumah ukuran nyata. Bobot yang mencapai 59 kg juga perlu dioptimalkan dan ada risiko gangguan listrik saat banjir datang. Oke, yang kedua, jurnal mesin pecah filament 3D print. Pada jurnal ini, mesin ini menggunakan pisau berbentuk kait hook blade yang digerakkan oleh motor DC, gear motor dengan prinsip low speed high torque. Gaya geser yang dibutuhkan terhitung 1385 Newton dengan torsi poros 11,08 Nm dan daya motor minimum hanya 70 Watt. Kelebihannya, desain sangat ekonomis, estimasi biaya hanya 3.070.000, analisis teknis lengkap mencakup tegangan puntir, tegangan bending, hingga estimasi panas gesekan. Kekurangannya, mesin ini hanya berfungsi sebagai mesin pecah, belum terintegrasi dengan extruder untuk menghasilkan filament baru. Kapasitas terbatas untuk skala laboratorium dan kontrol suhu belum sepresisi mesin di industri. Yang ketiga, mesin penekan composite board. Inovasi ini memanfaatkan limbah daun kering menjadi papan komposit bernilai ekonomis. Mesin ini menggunakan mekanisme linkage dengan mechanical advantage 2,26 untuk menghasilkan gaya tekan 45 kN. Kelebihannya, konsep ramah lingkungan yang mengolah limbah biomasa, perhitungan teknis runtut, dan terstruktur. Motor 3 fase 7,5 kW yang dipilih sesuai kebutuhan torsi dan stabil di putaran rendah. Kekurangannya, laporan belum dilengkapi analisis kekuatan rangka atau poros secara mendetail. Belum ada pengujian fisik untuk memvalidasi kualitas papan komposit yang dihasilkan, sehingga kelayakan produk akhir masih perlu dibuktikan. Yang keempat, jurnal pengering sepatu portable. Alat ini menjawab masalah nyata warga perkotaan tropis sepatu basah di kos atau apartemen. Sistemnya menggabungkan blower turbo brushless 12 volt dengan elemen pemanas PTC mengalirkan udara panas melalui saluran 90 derajat ke dalam sepatu pada kecepatan optimal 3 meter per second. Kelebihannya, analisis termodinamika dan mekanika fluida sangat lengkap dan ilmiah, desain portable dan hemat energi. Bilangan Reynolds 15.814 mengkonfirmasi aliran turbulen yang optimal untuk penguapan. Kekurangannya, belum ada prototipe fisik dan pengujian aktual. Semua masih berbasis kalkulasi analitis. Kapasitas hanya satu pasang sepatu sekaligus dan performa di kondisi kelembapan ekstrim belum diuji. Jurnal kelima, mesin pemeras santan. Mesin ini menjawab kebutuhan UMKM pengolah kelapa yang masih mengandalkan pemerasan manual dengan mekanisme double roller horizontal berputar berlawanan arah. Mesin mampu beroperasi secara kontinu. Kapasitas produksi mencapai 30 kg per jam, meningkat 400% dibanding cara manual. Kelebihannya, sangat tepat sasaran untuk UMKM. Material stainless steel 304 memenuhi standar food grade. Pengujian operasional dilakukan nyata dengan variasi celah roller dan kecepatan putar. Faktor keamanan poros SF 4,2 sangat aman. Kekurangannya, biaya produksi 6.200.000 relatif lebih tinggi dibanding jurnal lain. Dalam kelompok ini, mesin dilengkapi dengan mekanisme pencegah penyumbatan dan berat 45 kg mengurangi portabilitasnya. Dari kelima jurnal ini,
Masing-masing memiliki keunggulan di bidangnya, dari solusi bencana banjir, keberlanjutan lingkungan hingga efisiensi UMKM. Selanjutnya kali ini akan mereview video. Yang pertama ada kelompok di kelas. Ini salah satu video yang paling berkesan dari segi editing, luar biasa, transisi rapi, visual menarik, dan secara keseluruhan terasa profesional banget. Yang kedua, review kelompok pandu. Nah ini video yang menyisipkan bloopers. Kehadiran bloopers ini bikin video terasa lebih manusiawi dan relatable, dan tentu saja lebih menghibur. Yang ketiga, kelompok Karel. Dari sisi materi, kelompok Karel serius dan mendalam. Konten yang mereka sampaikan informatif sekali. Setiap kelompok punya keunggulan masing-masing. Terus berkarya dan sampai jumpa.